Saudara jemaah Masjid Darussalam Basomba tadi malam melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah. Peringatan Isra Mi'raj jamaah Masjid Darussalam Basomba diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan penampilan marawis dari Brimopolda Sulawesi Tengah. Tampil selaku pembawa hikmah Isra Mi'raj adalah Ustadz Gus Nur yang dalam ceramahnya banyak mengupas sejarah Isra Mi'raj dengan penjelasan yang sesuai dengan pemahaman akal manusia. Ustadz Gus Nur dalam penjelasannya antara lain menyampaikan Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting karena pada Isra Mi'raj ini Nabi besar Muhammad SAW mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat cobaan yang sangat berat, di mana paman dan istrinya meninggal dunia dan juga pada saat itu umat Islam mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, sehingga pada saat itu Rasulullah berada pada puncak kesedihan. Atas kejadian ini Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melaksanakan perjalanan yang luar biasa yang tidak akan terulang lagi di alam semesta ini. Maka datanglah malaikat Jibril diutus sama Allah untuk melakukan Isra Mi'raj dalam rangka secara manifatullah tanda petik itu menghibur Rasulullah. Wahai Rasul, sudah kamu gak usah sedih. Ayo, dihibur. Ayo, akan aku tunjukkan kepadamu satu pemandangan, satu perjalanan, satu ilmu yang tidak pernah akan ada duanya sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Itu intinya ya, kalau bahasa universalnya begitu. Lebih lanjut dijelaskan sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan mengikuti Isra Mi'raj, terlebih dahulu Allah merubah Nabi Muhammad menjadi energi cahaya yang bisa mengikuti kecepatan malaikat Jibril dalam melakukan perjalanan. Pada kesempatan ini Ustadz Gus Nur juga menjelaskan hubungan paralel antara apa yang diperbuat oleh manusia terhadap alam Jabal Nur yang menjadi pusat kendali alam semesta. Made TVRI, Sulawesi Tengah. Jangan sampai sunnah saya ya, yang belum punya rumah keluar dari masjid ini cepat-cepat punya rumah, dan harus ya keluar dari masjid ini besok dapat jodoh. Amin ya, semua harus ada. Oke, sebelum beliau tampil saya akan kasih mukadimah sedikit saja, tapi
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kondisi apapun, mudah-mudahan keluar dari masjid ini dengan barokah Isra Mi'raj ini, Rasulullah hadir di sini malam ini, Anda keluar membawa harapan baru, rezeki baru, harapan baru, teman baru, penghidupan baru, semuanya serba baru. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena semua gitu ya. Intinya malam 27 Rajab, seperti sekarang ini, cuma kurang malam. Malam 27 Rajab. Waktu itu Rasulullah SAW bertafakur di dalam masjid dengan kondisi hati yang luluh lantah. Apa luluh lantah itu? Dengan kondisi lahir batin hancur sehancur-hancurnya waktu itu. Jadi Rasulullah di atas puncak kesedihan yang teramat sedih. Ekonomi umat Islam diboikot waktu itu. Jam malam diperlakukan. Orang Islam dipersempit gerakannya. Benar-benar terboikot lah intinya ya. Belum selesai sampai di situ, paman Rasulullah yang paling Rasulullah cintai dipanggil Allah. Belum selesai sampai di situ, istri beliau siapa? Siti Khadijah, luar biasa, ternyata dipanggil juga oleh Allah. Intinya malam 27 Rajab itu Rasulullah berada di titik klimaks kesedihan yang luar biasa. Jadi seandainya korbannya Rasulullah itu diperas itu, air matanya Rasulullah itu mungkin kalau 2 ember, 3 ember dapat itu. Terlalu sedihnya. Maka datanglah malaikat Jibril diutus sama Allah untuk melakukan Isra Mi'raj dalam rangka secara ma'rifatullah tanda petik itu menghibur Rasulullah. Wahai Rasul, sudah kamu gak usah sedih. Ayo, dihibur. Ayo, akan aku tunjukkan kepadamu satu pemandangan, satu perjalanan, satu ilmu yang tidak pernah akan ada duanya sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Itu intinya ya, kalau bahasa universalnya begitu. Nah, maka oke, kita keluar konteks sebentar. Makanya siapa di ruangan ini sekarang ini yang merasakan hidupnya detik ini benar-benar berada di titik kesedihan yang memuncak? Siapa detik ini? Kalau ada di ruangan ini, maka bersyukurlah Anda. Berarti besok pagi Anda akan diberikan sesuatu yang dahsyat oleh Allah. Atau jangan-jangan keluar dari sini langsung akan turun keajaiban Allah nanti. Loh iya, itu sudah hukum alam. Anda jangan lupa, setiap orang mau naik pangkat, setiap orang mau naik derajat, setiap orang mau dapatkan rezeki yang besar, pasti diawali oleh ujian-ujian yang sangat berat. Itu hukum alam sudah. Biasanya difitnah orang dulu, diinjak-injak orang dulu, dibunuh karakternya dulu, difitnah dulu. Begitu orang itu dalam kondisi nanti sedih, tapi dia tabah, dia sabar, dia kembalikan kepada Allah, maka turunlah keajaiban Allah. Allah akan mengangkat derajatnya orang itu setinggi-tingginya. Biasanya begitu. Ayo, yang ada di ruangan ini, yang hutangnya banyak, triliunan, tenang. Anda sekarang sedang berada di Masjid Darussalam memperingati Isra Mi'raj. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki Anda dengan cara tidak diduga-duga, lunas hutang Anda semuanya. Ya, termasuk hutang saya juga ya. Oke, kembali ke konteks. Jadi malam 27 Rajab itu Rasulullah bertiga ya, Rasulullah, malaikat Jibril dengan satu lagi siapa? Buraq ini lagi. Buraq ini selama ini kita tahu kuda atau semacam keledai yang berwajah wanita cantik. Ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Masa Rasulullah, orang yang paling alim mulia sedunia, begitu nunggangin kuda berwajah manusia? Tidak ya. Buraq itu berasal dari kata-kata barqun atau cahaya. Jadi Rasulullah, barqun, malaikat Jibril, bertiga itu beliau besar. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Kita urut dulu ya. Sebelum Rasulullah diberangkatkan oleh Allah, ada satu peristiwa. Konon kabarnya Rasulullah dibedah dulu dadanya. Konon kabarnya dibedah menurut mata lahir, menurut disiplin ilmu.
metafisika dicuci. Hatinya, dadanya, ruhnya, apa-apa dicuci. Tetapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang kita tahu bahwa ternyata Rasulullah dibedah dadanya itu, ternyata itu adalah proses merubah badan Rasulullah menjadi badan cahaya. Lo bayangkan, Anda ini, kita ini terdiri makhluk yang partikel. Saya tanya dengan Anda ini, siapa namanya? Oke, Bapak dari Pak Dahri ya. Misalnya Bapak ini Anda pegang tangannya, terus Anda putar dengan kecepatan 300.000 km per detik. Kira-kira apa yang terjadi? Matanya cetot gitu ya, giginya cetot, rambutnya cetot, semuanya lepas. Karena kita nggak mampu diperjalankan dengan secepat itu. Rasulullah berjalan itu kecepatan 300.000 km per detik. Sudah, nggak usah 300.000 km. Kalau sudah kita putar dengan kecepatan berapa? 500 kilo saja sudah. Apa yang terjadi? Lama-lama ada berhenti. Kok tinggal jarinya saja kemana orangnya? Ternyata orangnya sudah tidak ada, lepas kemana-mana, terburai. Masuk? Jadi Rasulullah sebelum diberangkatkan itu dirubah oleh Allah menjadi energi, menjadi cahaya. Makanya Rasulullah bisa mengimbangi malaikat Jibril. Persa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Dari Mekah ke Palestina berapa jarak? 1.500 kilo. Bahkan hampir mendekati 2.000. Oke, saya tanya dengan Anda, Mekah 1.500 kilo itu Palu kemana? Makassar. Kurang. Manado ya? Atau Makassar tapi bolak-balik 2 kali mungkin. Kurang masih. Oke, Manado lah ya. Mekah Palestina 1.500 kilo itu ditempuh dengan Rasulullah dengan waktu 0,1,5 detik. Artinya tidak sampai 1 detik. Itu kan masih ada detik namanya masa. Ini tidak sampai 1 detik. Nanti akan kita bahas. Makin kesana makin jelas nanti. Ya tapi sebenarnya ngomong-ngomong detik ini gak usah Rasulullah lah. Waktu zaman Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis kan sudah terjadi toh. Waktu Nabi Sulaiman memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis, itu kan berapa itu? Nabi Sulaiman kan, siapa di antara kamu, ada jin, ada siapa itu yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ke sini dalam waktu cepat? Jin Yusri tangkap saya, ya Sulaiman. Berapa lama? Engkau berdiri, sebelum kau duduk sudah pindah ke sini. Kata Jin Yusri. Terus, percepat ada lagi. Ya, ternyata ada satu bangsa manusia. Jadi yang pindah bukan Jin Yusri sebenarnya. Ada lagi. Dia sekelas waliullah mungkin dia, tapi dari bangsa Basyar, dari bangsa manusia. Saya ya Sulaiman, berapa lama? Engkau membuka mata, sebelum kau tutup mata, sudah dari sini kerajaan Bilqis. Dan terbukti. Sudah ada sebenarnya. Nanti kita jelaskan. Oke ya. Ketika melesat, gitu kan, Rasulullah singgah sholat di 3 tempat. Ketika mau sholat, tiba-tiba ada 24 ruh orang-orang sudah meninggal dunia, para nabi, para aulia. 24 ruh datang, ulul salam, dan ikut bersama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah sholat, jadi imam. Ini makmumnya ruh-ruh orang sudah meninggal dunia. Kalau kita berpikir logika, padahal Nabi Muhammad ini kan nabi terakhir. Kalau bahasa Kopassus junior, harusnya Nabi Adam yang jadi imam, Nabi Musa jadi imam, Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Muhammad? Secara mata lahir memang junior Nabi Muhammad, tetapi secara ma'rifatullah, secara kontekstualnya Allah, Nabi Muhammad itu senior di atas senior. Kenapa? Sebelum semua nabi diciptakan, perencanaan
menembus dimensi ruang dan waktu. Coba Anda pelajari penciptaan Adam. Anda pelajari nanti. Anda lihat di Google, Anda lihat kitab-kitabnya ada, di Quran juga ada. Penciptaan Adam. Ketika Adam selesai diciptakan, bangun Adam, Allah berkata kepada Adam, "Hai Adam, nanti suatu saat akan ada aku ciptakan manusia terhebat, termulia, terindah sedunia. Tidak lagi ada duanya." Kata Allah begitu. Adam menjawab, "Siapa ya Allah?" Dia adalah Nur Muhammad. Nah coba, orangnya belum ada toh, tapi perencanaannya sudah ada. Pada jarak Nabi Adam dengan Nabi terakhir berapa coba? Berapa abad? Nabi Adam saja 950 tahun. Subhanallah, menembus dimensi ruang dan waktu. Baik, setelah selesai sholat, nah ini sekarang kita akan bahas langit. Maka melesatlah Rasulullah, Barkun dan Jibril yang menembus galaksi, menembus bintang-bintang yang bermiliar-miliar, menembus Andromeda, menembus langit, menembus macam-macam. Dari situ Rasulullah kelihatan neraka, kelihatan surga, kelihatan orang yang dipotong-potong lidahnya. Sambil ngobrol ini ya Jibril, siapa itu? Itu adalah orang-orang pemakan riba. Begitu. Itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya mulutnya selalu menyakiti hati orang lain terus. Tuh, digambarkan sudah ada kecepatan tinggi, tapi Rasulullah bisa melihat dengan tenang, dengan jelas-jelasnya. Begitu ya. Terus kemudian ada yang timbul tenggelam di antara genangan darah dan nanah. Ya Rasul siapa? Ya Jibril, siapa itu timbul tenggelam di antara nanah dan darah? Wah, macam-macam lah ya. Oke, itu tidak akan kita bahas sekarang biar tidak buang-buang waktu. Singkat cerita begini saudaraku. Ini sebagian sudah ada tahu ya. Saya tanya dengan Anda, pernah lihat bintang? Coba sekarang hujan ya. Anda lihat bintang? Setiap galaksi itu dikelilingi bermiliar-miliar bintang, satu galaksi. Matahari bintang miliaran, gitu kan? Venus miliaran, Saturnus miliaran, ada 9 galaksi dan banyak-banyak galaksi yang lain. Oke, sekarang begini singkat cerita. Anda tahu tidak? Ini tidak bohong, ini nyata. Anda boleh cek. Bintang yang Anda lihat itu, yang paling terang benderang itu besarnya 5.000 kali bumi yang kita tempati ini. Saya ulang, bintang yang Anda lihat itu kling, itu besarnya 5.000 kali bumi yang kita tempati ini. Variasi, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000 kali bumi ini. Silakan Anda lihat pakai, kalau di Palu nggak ada ke Bandung lah. Datang ke Badan Observatorium di Bandung, di situ ada teleskop canggih. Anda akan semakin terpesona nanti kalau lihat pakai alat itu ya. Bayangkan 5.000 kali bumi. Kita pikir bumi ini sudah besar, ternyata bumi ini kecil dibanding matahari, gak ada apa-apanya. Loh kalau bumi ini kecil, terus kita ini apa? Kita tidak lebih hanya sekedar debu-debu yang berterbangan saja di hadapan Allah ini. Kalau debu masih ada beratnya, lebih kecil dari debu. Apa? Rinai, anak hujan gerimis itu. Kita ini seperti itu saja ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini lagi, boleh dicek, omongan saya boleh dicek. Kalau Anda mau datang ke bintang yang terdekat, ini belum ngomong alat Jabarut, alat malakut ini ya. Ini baru ngomong yang masih galaksi alam mulki. Alam mulki itu alam yang kelihatan mata. Bintang itu masih mulki. Di luar bintang itu ada miliaran Jabarut yang tidak kelihatan mata. Oke. Anda boleh cek omongan saya, apa benar bintang itu ada 5.000 kali bumi. Cek omongan saya, silakan Anda konsultasi dengan profesor, doktor, siapa, cek. Nah, kalau Anda mau datang ke bintang yang paling dekat dengan bumi,
Amerika sudah punya pesawat terbaru. Itu 10 tahun yang lalu kecepatannya 20.000 kilometer, bukan kilometer kalau pesawat itu apa, pilot atau apa itu saya kurang paham. Tapi singkat saja lah, 20.000 kilometer per jam kecepatannya. Tapi sekarang sudah lebih dari itu. Kecepatan itu Amerika sudah punya. Kalau Anda naik pesawat itu menuju bintang terdekat, itu butuh waktu 200 tahun Anda baru sampai ke sana. Cek omongan saya. Silakan Anda lihat di internet, Anda konsultasi dengan profesor, ilmuwan atau siapa, cek. 200 tahun Anda baru sampai bintang terdekat dengan bumi. Dan saya